Yang paling tua itu petani sama peternak. Kemudian nanti disusul pedagang. Yang lain-lain belum ada, pegawai negeri belum ada, tentara juga belum ada, pabrik juga belum ada. Nah, syariat Allah pada masa itu adalah seseorang disuruh berkorban dengan menggunakan harta yang dimiliki sesuai dengan usahanya masing-masing. Yang dia peternak, dia berkorban menggunakan ternaknya. Yang petani, dia juga harus berkorban menggunakan harta pertanian. Nah, kemudian korbannya itu ditaruh di satu tempat. Nanti tandanya kalau korban itu diterima oleh Allah itu terbakar. Ya, terbakar. Jadi tidak disembelih terus dibagi-bagikan, itu tidak. Mau dibagikan sama siapa? Belum ada orang. Ya. Jadi tandanya kalau korban itu diterima oleh Allah, korban tadi terbakar. Ya. Tapi kalau ditolak itu dihambur-hamburkan oleh angin. Nah, kebetulan yang korban kambing, karena dia peternak, itu dia milih kambing yang terbagus untuk berkorban karena ini untuk Allah, jadi dia harus memilihkan yang terbaik. Dia diterima. Nah, yang satu berpikirnya beda. Kalau ujung-ujungnya cuma mau dibakar, sayang kalau yang bagus-bagus, pilihin yang jelek-jelek saja. Nah, gitu loh ya. Jadi dari dulu orang tuh mikir itu selalu memang beda. Ya, pikiran manusia itu kebolak-kebalik. Yang satu demi Allah, ya, untuk Allah dipilihkan yang terbaik. Yang satunya karena ini cuma mau dibakar, ya, sayang kalau dipilihkan yang baik, pilihkan aja yang jelek-jelek. Nah, akhirnya yang jelek-jelek kemudian tidak diterima oleh Allah, ya, hambur-hamburkan dengan angin gitu. Nah, itu syariat korban pertama yang sudah berlaku sejak zaman Nabi Adam. Maka setelah itu sudah ada syariat berkorban. Nah, Nabi Ibrahim, kita langsung ceritanya melompat ke Nabi Ibrahim. Ya, itu juga seorang peternak. Ya, seorang peternak. Di hewan ternaknya itu banyak sekali. Dan kalau zaman dulu orang beternak itu tidak seperti zaman sekarang dibuatkan kandang terus orangnya nyari makan dikasihkan gitu, tidak. Tapi hewan ternaknya itu digembalakan di tanah yang luas, yang tanah itu belum ada pemiliknya. Nah, kemudian untuk membantu, ya, menggembala hewan yang banyak itu mereka menggunakan jasa anjing. Nah, di kitab itu diceritakan, ya, anjingnya Nabi Ibrahim yang ditugaskan menjaga ini hewan ternak itu ada 13.000. Anjingnya aja 13.000. Jadi yang dijaga tentu lebih banyak. Maka Nabi Ibrahim itu pernah berkorban 1.000 ekor kambing. Ya, satu orang 1.000 ekor kambing. Kalau zaman Nabi Ibrahim ini sudah disembelih dan dibagi-bagikan karena sudah banyak orang. Ditambah 300 sapi. Ya, satu orang itu korbannya 1.000 kambing, 300 sapi dan 1.000 kambing, 300 sapi, 100 unta. Luar biasa. Nah, ketika Nabi Ibrahim berkorban dengan begitu banyaknya, namanya orang, ya, namanya orang. Nabi dan Rasul pun kan juga punya sifat manusia, ya, punya sifat manusia. Maka Nabi Ibrahim dipuji-puji. Alangkah hebatnya dia rela berkorban segitu banyaknya demi Allah. Nah, orang kalau dipuji-puji kadang suka terlena, keterucut, kelepasan ngomong. Nah, saya sih kalau untuk Allah jangankan cuma 1.000 kambing, 300 sapi, 100 unta. Saya punya anak diminta Allah saya kasihkan. Ketika itu belum punya anak. Nah, ucapan seorang nabi, ucapan seorang rasul oleh Allah dianggap sebagai nazar. Ya, sebagai nazar. Nah, akhirnya, ya, cerita selanjutnya, kebetulan Nabi Ibrahim ini nabi yang lambat memiliki anak, ya. Ketika istrinya hanya Sarah, istri pertamanya itu Sarah, seorang putri bangsawan, itu sampai lama belum dikaruniai anak. Kemudian atas nasihat saran dari Sarah, kebetulan
pernah dapat hadiah seorang budak wanita namanya Hajar. Maka kemudian Nabi Ibrahim menikahi budaknya yang bernama Hajar. Ya, Hajar. Kata Cak Nun, Hajar itu orang Jawa. Kenapa? Di Arab itu tidak ada kata-kata hajar, yang ada di Jawa. Awas loh, tak hajar kamu. Ada-ada aja. Jadi hajar ya. Jadi dia keturunan budak. Nah, namanya seorang istri kalau suaminya lebih dari satu pasti ada kecemburuan. Nah, maka istri pertama Nabi Ibrahim itu Sarah itu minta kepada Nabi Ibrahim agar Hajar ini dilukai ya, supaya dia beda dengan istri pertama. Dan Nabi Ibrahim itu Nabi pasti pinter ya. Akhirnya telinganya Ibu Hajar ini dilobangin terus dipasangin anting. Ternyata tambah cantik. Ternyata malah tambah cantik. Jadi orang pertama yang pakai hiasan anting di telinga itu Ibu Hajar. Ringkas cerita, Ibu Hajar kemudian punya anak Ismail ya. Kemudian disuruh tinggal di lembah Bakah, satu lembah yang di situ belum ada siapa-siapa, yang ada hanya tumpukan batu. Maka Ibu Hajar dan Nabi Ismail yang waktu itu masih bayi, atas perintah Allah Nabi Ibrahim untuk meninggalkan di lembah Bakah. Nah, setelah kehabisan bekal ya, maka bayi Ismail menangis. Seorang ibu yang sangat sayang kepada anaknya nggak tega lihat anaknya nangis, kemudian lari pontang-panting dari sofa ke marwah ya. Tapi ternyata yang mendapatkan air itu bukan Ibu Hajar, tapi Ismail. Yaitu bayinya nangis, kakinya mancal-mancal, itu ternyata itu kemudian keluar air yang kemudian kita kenal dengan air Zam-Zam. Dari kisah ini itu sebenarnya bisa diambil pelajaran bahwa dalam sebuah rumah tangga ya, itu ada tugas masing-masing. Ya, ada tugas masing-masing. Ada yang bertugas merawat anaknya, ngurus rumah tangganya, ada juga yang bertugas mencari nafkah. Nah, ketika yang satu berusaha bersa'i mencari nafkah, yang satu hendaknya berdoa gitu. Akhirnya apa yang diinginkan oleh sebuah keluarga itu jadi berhasil dikabulkan oleh Allah. Nah, ringkas cerita lagi, ketika Nabi Ismail sekitar berumur 7 tahun ya, atau 6 tahun, artinya sudah bisa mulai membantu aktivitas orang tuanya. Kemudian Nabi Ibrahim juga sudah kembali ke situ. Itu kaget. Kenapa? Dulu waktu tinggal itu masih sunyi sepi, tiada siapa-siapa. Tapi sekarang lembah Bakah itu sudah berubah menjadi perkampungan kecil. Jadi sejak ada sumur Zam-Zam, nggak lama kemudian itu ada kafilah, rombongan pedagang yang lewat, yang di situ melihat burung berterbangan di langit. Nah, biasanya kalau di atas ada burung itu di bawah ada mata air. Akhirnya kafilah itu mampir di situ, terus ternyata benar di situ ada air, dia minta air, kemudian minta izin untuk tinggal di situ. Jadi penduduk pertama kota Mekah itu ya Nabi Ismail, Bu Hajar dan kafilah tadi itu. Nah, ketika Nabi Ismail sekitar umur 6 atau 7 tahun, Nabi Ibrahim kembali ke situ lagi seneng-senengnya ketemu keluarga, tiba-tiba nazarnya ditagih oleh Allah. Ya, nazarnya ditagih oleh Allah melalui mimpi. Jadi syariat korban itu diterima melalui mimpi. Maka jangan mencepelekan mimpi ya. Mimpinya seorang rasul itu bisa jadi wahyu dari Allah.
Kalau mimpinya orang awam itu ya cuma kembangnya tidur, ya, kembangnya tidur. Jadi mimpi itu kalau yang menjalani seorang rasulnya Allah bisa jadi itu merupakan wahyu dari Allah. Dan ada syariat agama yang sampai sekarang masih dilakukan, ternyata itu diterima melalui mimpi. Tapi mimpinya seorang rasul. Pada mulanya Nabi itu ragu, apa benar ini mimpi dari Allah atau jangan-jangan dari setan. Nah, ragu itu kemudian disebut dengan tarwiyah, masih ragu-ragu. Nah, ternyata besoknya mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Akhirnya semakin yakin ini dari Allah, namanya Arafah. Ya, Arafah itu artinya sudah kenal, sudah tahu bahwa ini benar-benar dari Allah. Maka dilaksanakanlah penyembelihan ya, Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, yang kemudian dalam cerita selanjutnya oleh Allah diganti dengan seekor kambing. Itu cerita ringkasnya demikian. Nah, kemudian perlu juga kami tambahkan penjelasan bahwa di masyarakat awam, barangkali termasuk juga ibu-ibu, bahwa hewan korban itu nanti di akhirat akan menjadi kendaraan menuju surga. Begitu kan ya? Kita sering dapat penjelasan dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita, dari kiai kita, bahwa hewan korban yang kita sembelih saat Idul Adha itu nanti akan jadi kendaraan kita menuju surga. Kata-kata kendaraan itu jangan kemudian dipahami, wah nanti akan naik kambing, naik sapi. Jangan dipahami seperti itu. Tapi hendaknya dipahami sesuai dengan fungsi kendaraan. Fungsinya aja, ya. Bahwa kendaraan itu berfungsi mengantarkan ke tempat tujuan dengan lebih cepat. Kalau jalan sendiri, jalan kaki lama, tapi kalau naik motor lebih cepat, naik mobil lebih cepat, naik pesawat lebih cepat. Jadi fungsi kendaraan adalah sesuatu yang mengantarkan ke tempat tujuan dengan lebih cepat. Mengapa hal ini perlu kami jelaskan? Karena kalau ibu masih tetap berpemahaman bahwa nanti kita akan naik hewan kurban, itu betapa repotnya. Betapa repotnya. Ya. Terutama yang korban sapi patungan. Iya kan? 7 orang tidak semuanya keluarganya. Terus kebetulan amal solehnya beda-beda. Kendaraannya sudah siap. Yang 3 sudah naik. Yang 4 masih di neraka. Gimana ini, berangkat enggak? Sebentar, itu nunggu dulu. Yang 1 masih diperiksa itu. Akhirnya yang 2 lolos dalam pemeriksaan. Yang 2-nya lagi masih harus mampir dulu di neraka. Kan repot. Kasihan yang tadi itu seandainya nggak saling menunggu kan langsung ke surga kan ya. Gara-gara nunggu yang masih diperiksa atau masih harus mampir di neraka kan jadi kelamaan. Itu kalau dipahami kendaraan seperti itu, betapa repotnya. Belum lagi kalau ternyata dari 7 orang itu, misalkan yang 5 laki-laki, yang 2 perempuan dan bukan istrinya, repot lagi kan? Ya, repot lagi. Gimana ini kok ibu ini ikut rombongan situ, padahal suaminya kan ikut rombongan yang sana. Nah, malah repot lagi. Makanya sekali lagi ya, makna kendaraan itu jangan dimaknai ya benar-benar kendaraan terus dinaiki, itu jangan. Tapi sesuatu yang mengantarkan ke tempat tujuan dengan lebih cepat. Artinya seseorang yang rela mengorbankan hartanya di jalan Allah, ya, itu tidak hanya korban saja, bisa dalam bentuk apapun, termasuk untuk infak dan sebagainya, itu akan menjadi sarana yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu aja ya. Jadi jangan dibayangin naik kambing, naik sapi gitu. Nanti malah repot. Nah, terus yang setiap tahun berkorban nanti sapinya banyak dong, kendaraannya banyak, pinjem dia aja, malah repot lagi nanti. Ya udahlah. Jadi jangan dipahami seperti itu. Baik. Kemudian ya, secara fikih
secara fikih. Status hukumnya berkorban itu menurut madhab Imam Syafi'i adalah sunnah muakkad dalam satu keluarga, ya, sunnah muakkad dalam satu keluarga. Artinya begini, seandainya ya sunnah muakkad dalam satu keluarga itu maksudnya gini, seandainya dalam satu keluarga itu ada 5 orang, ya, satu keluarga ada 5 orang, suami, istri, dan 3 anak. Itu tidak harus setiap tahun 5 orang itu berkorban semua, tidak. Ya, seandainya dalam satu keluarga itu ada 1 saja yang berkorban, itu sudah cukup, sudah mencukupi untuk satu keluarga. Tapi tetap satu itu kalau emang 1 ekor kambing ya tetap untuk atas nama 1 orang. Ya, jangan terus 1 ekor kambing untuk 5 orang, bukan begitu maksudnya. Maksudnya dalam satu keluarga itu tidak harus semuanya anggota keluarga itu berkorban semua. Seandainya ada 1 saja yang berkorban, itu sudah dianggap mencukupi. Tapi kalau kemudian yang berkorban itu mengorbankan seekor kambing, ya cukup atas nama 1 orang. Ya, tapi kalau seekor sapi atau unta untuk 7 orang. Nah, bisa jadi kalau itu bisa digilir, misalkan tahun ini atas nama suaminya, tahun berikutnya atas nama istrinya, tahun berikutnya lagi atas nama anak pertama, berikutnya lagi anak kedua, gitu bisa. Ya. Tapi kalau dia memang mampu kelima-limanya ini setiap tahun berkorban, ya boleh-boleh saja, ya boleh-boleh saja. Jadi dalam satu keluarga, seandainya ada 1 saja yang berkorban, itu sudah mencukupi sunnahnya dalam satu keluarga. Tapi tetap 1 ekor kambing atas nama 1 orang, ya. Kalau sapi bisa atas nama 7 orang. Nah, kemudian sekarang permasalahan begini, di negeri kita itu ada jenis kambing yang 1 ekor kambing harganya bisa lebih mahal daripada sapi. Nah, itu kalau kita berkorban dengan menggunakan kambing tersebut, apa ya berarti bernilaikan sapi? Tidak. Jawabannya tetap sehebat apapun yang namanya kambing, ya tetap hanya untuk 1 orang. Sebaliknya, ada juga sapi yang kecil. Ya, Ibu udah pernah lihat di Hankam? Kan udah datang itu sapinya. Ya, kan ada yang besar, ada yang kecil. Seandainya orang itu membeli yang kecil itu, ya, yang kecil itu, asalkan sudah cukup umur, itu ya tetap untuk 7 orang. Ya, tetap untuk 7 orang. Jadi yang dinilai itu bukan mahal dan murahnya, tapi yang dilihat adalah sapi dan kambing. Jadi semahal apapun, misalkan kambing Garut, nah, kambing aduan Garut itu kan puluhan juta itu, ya. Tetap aja 1 ekor kambing ya 1 orang. Sebaliknya ada sapi, tapi sapi ini harganya cuma 15 juta, ya, karena sapinya kecil misalnya. Tetap untuk 7 orang. Itu ya. Jadi yang dilihat bukan besar kecilnya binatang, tapi dilihat dari sisi jenisnya. Begitu juga kalau ada sapi yang sampai beratnya lebih dari 1 ton, itu juga tetap hanya untuk 7 orang. Nggak bisa terus, ini Pak, ini kalau dibelikan sapi biasa bisa dapat 5 ini. Nggak bisa. Kalau itu sapinya 1 ya tetap hanya untuk 7 orang. Nah, itu dari sisi fikihnya begitu ya. Jadi hewan yang dijadikan korban itu hewan yang halal, ya, dan kemudian sudah cukup umur, gemuk, dan tidak cacat yang mengurangi dagingnya. Contoh cacat yang mengurangi dagingnya itu misalkan kupingnya cuma sebelah atau buntutnya hilang, itu kan berarti mengurangi dagingnya. Itu nggak boleh. Tapi kalau cacatnya cuma hanya patah kukunya atau patah tanduknya, itu masih dibolehkan. Ya, masih dibolehkan. Nah, kemudian semenjak ada HP, setiap kali menjelang Idul Adha selalu beredar, ya, hadis Nabi yang statusnya sahih, ya, yang bikin heboh di masyarakat bahwa orang yang berniat berkorban, ya,
orang yang berniat berkorban tahun ini misalnya, itu sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah ya, tidak boleh memotong kuku dan mencukur rambut. Ibu pernah dapat begitu? Nah, ini perlu saya jelaskan. Terkait dengan hadis tersebut, kalau status hadisnya sahih, ya, status hadisnya sahih. Tetapi dalam memahami hadis tersebut, itu ulama berbeda pendapat. Ya, hadisnya sahih, tapi cara memahaminya berbeda. Nah, nurut satu ulama mengatakan bahwa sunnah hukumnya, ya. Jadi nurut madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, bagi orang yang mau berkorban sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah disunnahkan tidak memotong kuku dan mencukur rambut. Tapi kalau nurut madhab Imam Hambali wajib. Nah, sehingga bagi yang menghukumi sunnah itu kalau ditinggalkan status hukumnya makruh. Ya, bagi yang menghukumi sunnah kalau ditinggalkan dilanggar berarti makruh. Jadi bagi yang menghukumi sunnah, kalau misalnya ibu tahun ini mau berkorban terus kemudian nanti mulai tanggal 1 sampai 10 sebelum hewan korbannya disembelih dia memotong kuku atau rambut, dihukumi makruh. Ya, dihukumi makruh gitu. Makruh itu sebenarnya nggak sampai dosa. Itu pemahaman yang beredar ya, di sosial media sosial. Nah, kemudian saya mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap, ya, lebih lengkap dari seorang ulama Indonesia asli, tapi pakar ilmu hadis. Beliau belum lama wafat, yang dulu punya Darus Sunnah. Beliau namanya Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, mantan pengurus Masjid Istiqlal, Imam Masjid Istiqlal. Beliau sudah wafat. Beliau pakar hadis. Beliau menjelaskan bahwa yang dianjurkan tidak dipotong kukunya dan rambutnya itu bukan orangnya, tapi hewan yang mau dikorbankan. Ya, jadi mereka berbeda dalam hal memahami hendaknya tidak memotong kukunya dan rambutnya. Ini kukunya yang orangnya apa kukunya hewannya? Nah, gitu loh ya. Ya begitu itu. Nah, yang ulama-ulama tadi itu memahami ya bahwa yang dianjurkan tidak dipotong itu adalah kukunya yang berkorban dan rambutnya yang berkorban. Tapi kalau ini ya Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub ini mendapatkan penjelasan dalam hadis yang lain yang kesimpulannya bahwa yang dianjurkan tidak dipotong itu adalah rambut dan kukunya hewan yang mau dikorbankan. Ini hadisnya saya bacakan dulu. Ana Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah selalu meridhoinya. Qalat, Aisyah berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'amila adamiyun, tidaklah anak Adam berbuat yauman nahri, pada hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah, min ihraqid dami, daripada mengalirkan darah. Maksudnya mengalirkan darah ini adalah menyembelih hewan kurban. Innahu, sesungguhnya, layakti, sungguh akan datang, yaumal kiamati, pada hari kiamat, ya, bikuruniha, dengan tanduknya hewan kurban. Ya, jadi pada hari kiamat nanti hewan kurban itu akan datang lengkap dengan tanduknya. Wa as'ariha, dan bulu-bulunya. Nah, wa atlafiha, dan kuku-kukunya. Makanya jangan dipotong supaya nanti waktu datang di hari kiamat itu binatang korban tadi datang dengan anggota tubuh yang lengkap, ada kukunya, ada tanduknya, ada kukunya, bulunya.
Wa anna dama, dan sungguhnya darah layakau sungguh jatuh minallah dari Allah dimakan pada satu tempat lebih cepat qabla ayyaqa'a sebelum menetes minal ardi dari bumi. Fatayyibu, maka baguskanlah biha dengan korban. Jadi nafsan pada seseorang. Jadi berdasarkan hadis ini maka Kiai Ali Mustafa Yakub memahami bahwa yang dianjurkan tidak dipotong ya itu adalah bukan kukunya orang yang berkorban, bukan rambutnya orang yang mau korban, tetapi kuku dan rambutnya binatang yang mau dikorbankan. Nah, ya. Alasannya adalah al-hadisu yufasiru bil hadis. Ketika ada hadis yang cuma sepotong, maka harus dijelaskan dengan hadis yang lain yang lebih lengkap. Nah, supaya tidak terjadi salah paham. Nah, itu ya. Itu terkait dengan berita yang selalu beredar saat menjelang Idul Adha. Nah, maka dari itu ibu-ibu sekalian, sebagaimana yang selama ini sudah kita jalankan di masjid kita, ya. Alhamdulillah di tempat kita ini termasuk istiqomah peserta korbannya itu. Ya. Walaupun dalam kondisi kemarin corona, di saat yang lain tutup, kita tetap buka dan peserta korbannya juga istiqomah di kisaran antara 20 sampai 23 sapi plus beberapa puluh ekor kambing. Maka saat ini yang sudah terdaftar di panitia baru 18 atau 19? Ya, jadi masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu yang lain yang belum daftar nanti bisa daftar. Nah, kemudian ini juga terkait dengan fikih kurban. Kita pasti pernah mendengar bahwa yang berkorban tidak boleh makan dagingnya, gitu kan ya? Pernah dengar gitu? Itu maknanya adalah berlaku untuk orang yang korbannya karena nazar. Ya. Jadi yang tidak boleh makan daging hewan korbannya itu adalah orang yang korbannya karena didahului dengan nazar. Tahu nazar? Nazar itu contohnya begini ya. Yang populer selalu dikaitkan dengan sesuatu. Bila suamiku tahun ini naik jabatan, dari ketua RT menjadi ketua RW, maka aku akan berkorban. Itu namanya nazar. Ternyata benar. Dari ketua RT diangkat jadi ketua RW, kan sudah naik itu, naik jabatan. Maka ketika dia berkorban tidak boleh memakan daging dari hewan korban itu kecuali mungkin hanya sepotong aja, ya, sepotong kecil gitu. Tapi kalau dia tidak nazar, ya tidak nazar, maka dibolehkan makan maksimal sepertiganya, ya sepertiganya. Tapi kalau mau makan sepertiganya ya potong sendiri, jangan suruh potong panitia, kasihan panitianya repot bagiinnya. Ya, jadi kalau aku mau minta sepertiganya, ya udah kamu potong sendiri aja biar bisa ngambil sepertiganya. Nah, kalau titipin panitia terus nanti minta sepertiga, panitianya bingung nanti, baginya repot. Nah. Kemudian pembagian daging korban itu lebih leluasa dibanding dengan bagi zakat. Ya, kalau bagi zakat itu yang berhak menerima sudah ada ketentuannya. Tidak boleh keluar dari 8 asnaf yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Tapi kalau hewan korban, daging korban itu boleh dibagi-bagikan dan boleh juga dihadiahkan. Artinya begini, mungkin sebagian diberikan fakir miskin, terus ada juga yang dihadiahkan untuk orang kaya, boleh. Ya. Bahkan saat ini kita punya tetangga non-muslim, kita kasih hadiah hewan daging korban juga boleh. Jadi lebih leluasa, lebih longgar, tidak seperti zakat fitrah, gitu ya. Nah, kemudian juga gini, ya, kulit atau daging korban tidak boleh dijual. Itu maksudnya begini, ya, tidak boleh menjual kulit dan daging korban walaupun untuk ongkos operasional, itu berlaku untuk orang yang berkorban.
Jadi misalkan saya berkorban seekor kambing, ya, terus kulitnya saya jual untuk ngasih ongkos yang nyembelih, misalkan itu nggak boleh. Tapi kalau kulitnya saya kasihkan orang, terus sama orang yang terima dijual, ya terserah dia. Wong sudah milik dia, bukan milik saya, gitu loh ya. Ya, atau saya kasih daging korban, kemudian setelah diterima oleh mereka yang terima dijual lagi, dijual ke orang lain, ya silahkan dia, itu tidak masalah. Ya, yang nggak boleh itu kalau yang berkorban menjual daging atau menjual kulit, walaupun untuk ongkos operasional korban, itu yang nggak boleh. Ya, makanya di kepanitiaan kita kan sudah ada biaya operasional kan, ya, artinya biaya operasional dari orang yang berkorban kan, ya. Jadi memang begitu. Jadi untuk biaya operasional tidak boleh diambilkan hasil penjualan hewan korban atau kulit, itu nggak boleh. Jadi itu harus dibagi-bagikan secara sukarela. Kemudian kalau setelah diterima oleh seorang, kemudian oleh seorang itu dijual, ya itu tidak masalah. Mau dia masak, mau dia pakai, mau dia jual, itu menjadi hak dia. Karena kalau pas musim korban, ya, itu banyak warga kita itu yang jual daging korban, karena dari masjid ini dapat, dari masjid situ dapat, jadi bisa dapat banyak. Apalagi yang orangnya aktif, aktif meminta-minta. Terus akhirnya di rumah kan nggak muat itu tempatnya, terus dijual. Nah, ada juga yang seperti itu emang. Ya terserah, itu udah menjadi hak dia, ya nggak masalah ya. Tapi kalau yang nggak boleh itu orang yang berkorban menjual kulit atau orang yang berkorban menjual dagingnya, itu tidak boleh ya. Nah, status panitia itu adalah wakil orang yang berkorban ya. Status panitia wakil orang yang berkorban, maka panitia tidak boleh jual itu, kecuali yang dijual sudah menjadi hak milik dia sendiri. Nah, itu yang terkait dengan fikih korban ya, fikih korban. Kemudian nanti teknik pemotongan, perajangan dan lain-lain sudah biasa kita sampaikan saat menjelang pelaksanaan hewan korban. Baik, untuk melengkapi supaya nanti Ibu bisa langsung mengamalkan ini, akan saya bacakan keutamaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ya. Ya. Berikut ini adanya di keterangannya di kitab Durratun Nasihin, kitab yang sangat populer karena isinya berupa nasihat-nasihat gitu ya. Nah, begini. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman wal fajri walayalin asr. Ya, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Nah, Allah kalau bersumpah menggunakan waktu itu menandakan waktu itu sesuatu yang sangat berharga. Waktu itu sesuatu yang istimewa. Nah, terkait dengan demi malam-malam yang 10, itu di kalangan ulama ada 3 pendapat. Ya. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud malam-malam 10 itu adalah 10 terakhir di bulan Ramadan. Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ada juga yang memahaminya 10 malam itu adalah 10 malam di bulan Muharram. Karena di sana ada Tasu'a, ada Asyura. Ya. Tapi ada juga, ini yang lebih banyak, bahwa yang dimaksud dengan demi malam-malam yang 10 itu adalah 10 pertama atau 10 yang awal di bulan Dzulhijjah. Nah, ini hari ini saya bacakan berdasarkan penjelasan dari ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan walayalin asr adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah yang insya Allah dimulai besok hari Senin ini. Ya. Waruya dan diriwayatkan ani Ibnu Abbas dari Nabi dari Nabi alaihi salatu wasallam annahu qol. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah bersabda, al yaumal ladzi ghafarallahu fihi li Adama alaihi salam awwala yaumin min Dzulhijjah. Dari Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya beliau bersabda, hari Allah mengampuni Nabi Adam itu adalah hari tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Jadi dulu ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, kemudian mohon ampun kepada Allah selama bertahun-tahun itu, yaitu diampuninya pas tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Man shoma dzalikal yaumi ghafarallahu kulla dzambin.
Barang siapa yang mau berpuasa pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Sebagaimana dulu Allah mengampuni dosanya Nabi Adam. Maka bagi ibu besok kalau jadi tanggal 1 ya, yang tidak sedang berhalangan silahkan untuk berpuasa supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Wal yaumusani istajabau tu'al Yunus alaihi salam fa akhrajahu min batnil hauti. Hari kedua bulan Dzulhijjah itulah hari Allah mengijabah doanya Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Man shoma dzalikal yaumi kana kaman abadallahu taala sanatan lam ya'sillaha fi ibadati tarfata ainin. Barang siapa yang puasa pada hari kedua di bulan Dzulhijjah maka dapat keutamaan seperti orang yang beribadah selama 1 tahun tanpa ada maksiat walaupun hanya sekejap mata. Sungguh luar biasa ya. Karena hari kedua ini harinya Allah mengijabah doanya Nabi Yunus. Nah, ibu pernah dengar cerita Nabi Yunus kan? Nabi Yunus itu nabi yang karena ngambek ya, jadi nabi aja ada yang ngambek ya. Dakwah tidak diterima oleh umatnya, akhirnya dia ngambek, minggat. Nah, memang minggat bahasanya tuh ya. Minggat, terus akhirnya numpang perahu nelayan, ada ombak besar. Nah, kebiasaan perahu para nelayan itu kalau ada ombak seperti ini, pasti ini penumpangnya salah satunya adalah orang yang minggat. Maka kemudian diundi, harus ada yang diceburin ke laut. Nah, diundi berulang kali itu selalu yang dapat adalah Nabi Yunus. Sebenarnya juga nggak tega, tapi terpaksa demi keselamatan orang satu kapal, lempar juga ke laut. Setelah lempar ke laut, ditelan nama ikan. Nah, akhirnya Nabi Yunus ada di dalam perut ikan. Nah, namanya seorang rasul, seorang nabi, dalam ikan dia selalu berdoa. Ya, doanya ini bisa kita jadikan wiridan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Nah, itu doanya Nabi Yunus. Setelah 40 hari di situ, kemudian dibebaskan oleh Allah pada tanggal 2 bulan Dzulhijjah. Maka orang yang puasa di hari itu akan dicatat seperti orang ibadah selama 1 tahun tanpa maksiat sedikit pun. Wal yaumus salis, adapun hari yang ketiga, alladzi istajaballahu fihi doa Zakaria alaihissalam. Hari Allah mengijabah doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Man shoma dzalikal yaumi istajaballahu doaahu. Barang siapa yang puasa pada hari ketiga, maka juga akan diijabah doanya seperti doanya Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria ini doanya mirip dengan Nabi Ibrahim, termasuk Nabi yang lambat punya anak. Ya. Dia sudah sepuh belum dikaruniai anak, bahkan dia berkata jangan-jangan istrinya sudah mandul. Tapi kemudian Nabi Zakaria ini berdoa di tempat yang dipakai berdoa oleh Ibu Maryam, ibunya Nabi Isa, ya. Karena Nabi Zakaria ini pamannya Maryam, ya. Adik ibunya Maryam, keluarga Imron. Nah, Nabi Zakaria berdoa di tempat yang biasa dipakai berdoa oleh Ibu Maryam, kemudian diijabah oleh Allah, dia dikaruniai anak walaupun istrinya waktu itu sudah tua, yang menurut perhitungan manusia umumnya mungkin sudah tidak bisa punya anak, tapi karena kehendak Allah, ya, diijabah doanya oleh Allah sehingga punya anak namanya Nabi siapa? Yahya. Nah, Nabi Yahya. Di Nabi Yahya itu anaknya Nabi Zakaria. Di Nabi Yahya dan Nabi Isa itu hidup pada satu masa yang sama, ya. Di Nabi itu ada yang hidup pada masa yang sama, yaitu Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Yahya dan Nabi Isa, ini satu zaman. Nah, berikutnya hari yang ketiga, ya, keempat. Al-yaumur rabi', al-yaumul ladzi wulida fi Isa alaihi salam, man shoma dzalikal yaumi nafallahu anil nafallahu anhu al-ba'sa wal faqra. Hari keempat adalah hari dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Barang siapa yang puasa pada hari keempat, maka Allah akan membersihkan orang itu dari
bahaya dan dari kefakiran. Ya. Akan diberikan kecukupan oleh Allah. Fakana yaumul kiamati ma'a safaratil bararatil kiram, dan nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia dan terhormat. Yang keempat. Kemudian yang kelima, al yaumul ladzi wulida fi Musa alaihi salam. Jadi kalau keempat tadi hari kelahiran Nabi Isa, kalau kelima hari kelahiran Nabi Musa. Man soma dzalikal yaumi bari'a minan nifaq. Barang siapa yang puasa pada hari kelima tadi, dia akan terbebas dari sifat munafik. Au min adzabil qabri, atau terbebas dari azab kubur. Kemudian hari yang keenam, al yaumal ladzi fatahallahu ta'ala li nabiyhi fihil khair. Man somahu yang dzurullah ilaihi birrahmati fala yu'adzibu ba'dahu abadan. Hari keenam adalah hari Allah membuka segala macam kebaikan kepada nabinya. Ya, segala kebaikan pada nabinya. Barang siapa yang puasa pada hari keenam, Allah akan memandangnya dengan rahmat dan tidak akan disiksa untuk selama-lamanya. Itu keutamaan puasa di hari ke-6. Kemudian hari ke-7 adalah hari yang Allah menutup pintu-pintu jahanam dan tidak akan dibuka sehingga berlalunya 10 hari yang pertama. Jadi hari ke-7 itu hari Allah menutup pintu neraka jahanam, dan pintu itu tidak akan dibuka lagi sampai berlalunya 10 hari yang pertama. Man somahu aghlaqau anhu salasina baban minal usri. Barang siapa yang puasa pada hari ke-7, ya, Allah akan menutup pintu-pintu 30 pintu kesulitan. Ya, akan menutup 30 pintu kesulitan. Wa fatahalahu salasina baban minal yusri, dan akan membukakan 30 pintu kemudahan. Di segala macam kesulitan ditutup, diganti dengan 30 kemudahan. Itu fadilahnya puasa pada hari ke-7. Nah, sekarang hari yang ke-8. Ya. Al-yaumul ladzi yusamma yaumat tarwiyah, hari yang kemudian diberi nama hari tarwiyah. Nah, tarwiyah itu nama hari. Man somahu a'ta minal utiya minal ajri ma la yu'ti illallah ta'ala. Ma la ya'lamuhu illallah ta'ala. Barang siapa yang puasa pada hari tarwiyah, dia akan diberikan pahala yang tidak tahu banyaknya kecuali hanya Allah. Pahalanya apa, seberapa, itu yang tahu hanya Allah. Yang lainnya tidak dikasih tahu. Berarti ini istimewa. Ya, istimewa. Kemudian yang ke-9, ya, adalah hari Arafah. Man somahu kana kafaratan lisanatin madiyatin. Ya. Barang siapa yang puasa pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, maka puasanya itu akan menghapus dosa-dosanya 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Ya, dan 1 tahun yang akan datang. Wa huwal yaumul ladzi unzila fihi al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Dan pada hari Arafah itulah hari Allah menurunkan wahyunya yang terakhir, yaitu al yauma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya itu. Nah. Kemudian yang ke-10 yaitu hari Adha, hari pemotongan hewan kurban. Man qoroba kurbanan fihi fa bi awali kitratin min kit fa bi awali kitratin roti minat tam'i ghafar lahu dzunubahu. Hari yang ke-10 adalah hari menyembelih hewan kurban. Barang siapa yang berkorban dengan menyembelih hewan kurban, setiap tetesan, ya, setiap tetesan darah yang dikucurkan itu akan diampunilah dosa-dosanya oleh Allah, dan wa dzunuba iyalihi, dan dosa keluarganya. Makanya tadi itu saya sampaikan di awal, jadi kalau dalam satu keluarga itu ada satu saja yang berkorban, itu sudah dianggap mencukupi. Ya, yang diampuni dosanya bukan hanya yang atas namanya, tapi juga dan keluarganya. Waman at'ama fi mu'minan, sekarang kalau mereka nggak mampu berkorban,
Bisa dengan melakukan amal soleh yang lain, yaitu memberi makan kepada orang yang beriman, auta sodako atau bersodakoh fihi di dalam waktu hari tersebut, bisodakotin dengan sodakoh, ba'asallahu ta'ala yaumal qiyamati aminan, maka orang itu di akhirat nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan aman. Ya. Jadi kalau nggak bisa berkorban, ya bersedekahlah, ya, apa saja, supaya nanti di akhirat kita akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi aman. Wa yakunu mizanu asqala min hablil uhudin, dan saat ditimbang amal kebaikannya akan lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, itu keterangannya ada dalam kitab Duratun Nasihin. Nah, jadi kesimpulannya, Ibu sekalian, kita nanti sore nunggu sidang isbat. Jika ternyata besok itu tanggal 1 dan kebetulan juga pas hari Seninnya, ya, silahkan kita yang sedang tidak berhalangan untuk berpuasa, ya, puasa sunnah niatnya lillahi ta'ala. Walaupun tadi disebutkan keutamaan-keutamaannya, tapi tetap niat puasanya lillahi ta'ala. Karena yang diberi keutamaan tadi itu yang niatnya lillahi ta'ala, gitu ya. Nah, jadi itu keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Baik, sekarang sudah tinggal 10 menit, barangkali ada yang ditanyakan sebelum ditutup dengan doa. Nah, silakan Bu. Kalau nggak ada, didoain, tutup dengan doa, ya. Cukup, ya, ya, makasih. Monggo. Nggak ada, ya, baik. Karena tidak ada yang bertanya, baik. Jadi insya Allah nanti bulan depan kita urutkan lagi kajiannya, yaitu melanjutkan masih bab sholat. Ya, hari ini karena kita menyambut datangnya Dzulhijjah, maka sengaja tadi kita sampaikan hal-hal yang terkait dengan ibadah kurban. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.